bingung. Pak Jokowi kok cari masalah baru gitu. Masalah udah banyak, dia tambahin lagi dengan nunjuk Ahok. Ya. Pak Jokowi tadi katakan beliau tahu persis kinerja Pak Ahok. Mereka pernah bekerja bersama, bereskan Jakarta, Waduk Pluit, bereskan Kalijodo, bereskan banyak hal. Yang kedua, Pak Ahok menyelamatkan uang negara, triliunan rupiah, dan ini orang sangat detil, cermat, dan teliti. Dan dibutuhkan orang-orang yang memang tegas. Pak Ahok ini sosok yang tegas tapi juga transparan, membuka ini kepada publik. Karena itu, dasar dari pilihan Pak Jokowi ini semata-mata karena rekam jejak, integritas, dan kapasitas. Karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada nilai-nilai kerakyatan. Dan Pak Ahok ini sudah terbukti. Pasang badan untuk rakyat, selamatkan uang rakyat. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Yang jadi persoalan sekarang adalah masyarakat kan tidak percaya nih kalau nggak dapatkan sesuatu, karena selama ini kalau udah jadi pejabat, ya udah pasti lupa juga. Nah, makanya saya bilang kita mulai dulu di lingkungan kita nih, kita mau bermanfaat atau enggak sama orang lain. Yang titip untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh. Ya saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman sahabat yang benar gitu kan. Beliau tahu saya kan nggak ada kepentingan gitu, saya hanya kerja aja nggak ada kepentingan. Ya kan, terus saya juga nggak pernah minta apa-apa sama beliau kan. Duit nggak demen ribut doang. Tapi beliau bilang Pak Ahok itu diminta. Dan untuk bangsa dan negara, Pak Ahok mau mendedikasikan kapasitas yang dia miliki. Itu poinnya. Jadi Pak Ahok bukan orang yang mencari-cari jabatan, melakukan lobi sana dan sini begitu. Sehingga ketika diminta sebagai patriot bangsa, ya Pak Ahok menyatakan menyanggupinya. Kenapa? Karena memang saya ingat betul apa yang dikatakan oleh pendiri Republik ini, Bung Hatta. Bung Hatta katakan begini, kalau orang tidak cerdas itu bisa ditolong dengan belajar. Orang tidak cakap bisa ditolong dengan ditambah pengalamannya. Tetapi orang tidak jujur itu sudah sulit untuk diselamatkan. Dengerin ya, waktu Kalijodo dia gusur, itu Bu Mensos bilang loh, nanti akan kita pekerjakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah bilang welcome. Jadi apa itu Pak? Apa? Enggak, menyelesaikan persoalan Jakarta tidak sendiri, Bandung tidak sendiri, Jawa Tengah tidak sendiri. Tapi kalau kita bisa bersinergi bertiga, persoalan Jawa Tengah, persoalan Jakarta, bisa Indonesia kan. Nah kalau kita spiritnya merah putih, apa yang menjadi persoalan kawan-kawan ini? Ketika itu warga negara Indonesia kan wajib kita dipilih. Dan sebaliknya inspirasi di Bandung bisa jadi inspirasi. Oh iya, reformasi di Jakarta jadi sama kan? rahasia dong, buat bahan kampanye dong. Tapi apakah siap, sudah Pak? Siap. Sambil jalan Mas ya. Gimana Pak? Siap Pak ya Pak. Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Kita masa, ya kan, kita pasti siap lah. Pak kalau ada yang menentang, ada yang setuju, penolakan gimana? Bagaimana? Hidup ini ya nggak ada yang bisa setuju 100% ya. Tuhan aja ada yang nentang kok. Siap. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kalau kerja benar paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Cuma sekali lagi balik ke Tuhan. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan membuat kita lupa daratan. Karena dari rekam jejaknya sebagai gubernur, Ganjarlah orang yang dengan konsisten melawan kelompok radikal itu dengan gaya Jawanya.
Dia tidak frontal, tapi tindakannya terukur dan tegas. Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani fakta integritas. Kalau kelak mereka ketahuan bersama kelompok-kelompok radikal, maka mereka harus mundur dari jabatannya atau dicopot dengan paksa. Ganjar masih di hati saya. Karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah, Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Ketika kemarin ada yang protes-protes, perades, ada yang terima duit, udah dari penegak hukum jangan ragu-ragu, sikat aja itu. Yang main-main itu sikat aja itu. Mau jual beli jabatan main sikat, jangan pernah ragu. Yang penting terbukti, ada buktinya, jangan pernah ragu. Saya dukung. Di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Partai politik pun pasti mendukung selama kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki reputasi, karakter yang baik untuk menolong yang miskin, membutuhkan pertolongan. Saya tidak pernah membayar mahal. Ketika kita udah punya artinya punya nama ya, orang udah percaya bahwa kita kerja jujur, banyak orang yang mau mendukung. Oke, kita akan cek fakta dari video ini. Ganjar Pranowo gandeng Ahok untuk duet maju Pilpres 2024. Benarkah? Beredar kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk berduet maju Pilpres 2024 mendatang. Informasi tersebut dibagikan dan diunggah oleh kanal YouTube bernama Laporan Harian. Dalam thumbnail video tersebut memperlihatkan Ganjar memakai jas berwarna merah dan Ahok mengenakan kemeja merah dengan logo banteng PDI Perjuangan. Begini narasi yang dituliskan dalam unggahan tersebut. Tanda tanya, Ahok Ganjar bertemu bahas RI 1 2024 bakal dipimpin pasangan terbaik Indonesia. Tulis judul unggahan. Ganjar Ahok pegang RI 1, duet pasang emas terbaik 2021, tulis keterangan dalam thumbnail video tersebut. Lalu benarkah klaim tersebut? Penjelasannya. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim Ganjar Pranowo ajak duet Ahok untuk Pilpres 2024 nanti adalah keliru. Video unggahan mulanya berisi cuplikan saat Ganjar dan Ahok wawancara dengan wartawan. Selain itu, narator dalam video menyampaikan soal biografi Ganjar terkait latar belakang keluarga sampai riwayat pendidikan. Foto thumbnail tersebut ternyata diunggah oleh CNN Indonesia dalam artikelnya pada 26 Februari 2016 yang lalu. Foto tersebut adalah ketika momen Ganjar Ahok dan Ridwan Kamil mengunjungi Balai Kota Jakarta pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hingga saat ini tidak ada informasi yang kredibel atau tak ada pernyataan resmi soal klaim tersebut. Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar Ganjar gandeng Ahok untuk duet Pilpres 2024 adalah salah atau tidak benar. Tetapi kalau hal itu terjadi, tentu ada banyak orang yang mendukungnya. Baik teman-teman, satu lagi kita akan buka beritanya di alinea.id. Pelaporan Ganjar dan Ahok dinilai hanya sampah yang didaur ulang. Oh, ini tahun 2022 yang lalu ya. Pelaporan terhadap komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dinilai hanya hoax yang dikemas seolah-olah kasus baru demi mengoceh publik. Dalilnya, keduanya hanya berstatus sebagai saksi dalam perkara masing-masing. Oke. Nah, kita akan lihat kembali
Ini banyak sekali pemberitaan tentang hal ini. Kita buka satu lagi, ini dia ya. Jokowi tidak presiden 3 periode, harapanku duet teruji Ganjar Pranowo Ahok. Sebelum membahas duet Ganjar Pranowo Ahok, Anda memang catatan pengamanan pribadi ada 65 pengamatannya pribadi ada 65% penduduk Indonesia masih mengharapkan Jokowi untuk 3 periode menjadi presiden NKRI. 5% lagi kemana arah angin. PDI Perjuangan anggota DPR terbanyak harus berani bersama MPR lakukan amandemen ke 5 Undang-Undang 45 untuk perubahan Pak Jokowi 3 periode demi menuju damai sejahtera NKRI. Maaf, singkirkan dahulu ambisi kekuasaan yang sudah digadang-gadang oleh kawan dan lawan di tahun 2024 mendatang. Bila tidak terlaksana, bagusnya duet Ganjar Pranowo Ahok dimainkan karena sudah pasti menjalankan program Jokowi yang belum selesai. Tidak mendahului mereka berdua sudah teruji. Soal Ahok itu resiko politik yang harus dihadapi tim sukses dan partai pendukung. Bila yang lain, saya belum yakin bisa mengikuti jejak Presiden Jokowi yang pro rakyat bukan membangun diri dan kelompoknya seperti Gubernur DKI Jakarta yang semuanya pembangunan dijungkir balikan alias amburadul. Adakah mereka berpikir seperti Jokowi dalam artian pembangunan yang merata seperti keberhasilan pembangunan di Papua? Apa itu? Harga BBM di sana sama di Jakarta, Sumatera termasuk, dan harga semen yang selama ini diinatirkan sedang hasil bumi mereka dikuras habis oleh pemimpin sebelum Presiden Jokowi. Jangan paksakan diri seorang menjadi presiden bila belum waktunya, hasilnya menghancurkan yang sudah ada. Lebih bagus berikan kesempatan terakhir untuk 3 periode Pak Jokowi menjadi presiden NKRI. Di tangan beliau, NKRI semakin hebat dan damai dan sejahtera negeriku tercinta. Ini adalah status Facebook Roni P. Huta Barat ya, ditulis di Indonesia, redaksi Indonesia ya. Oke teman-teman, kita cari lagi berita tentang Ahok dan Ganjar Pranowo. Apakah ini adalah suatu berita yang bisa diperjuangkan ya. Pengamat ini sebut gambar duet Ganjar Ahok untuk Pilpres 2024 hanya sensasi semata. Setelah bermunculan duet pasangan calon presiden cawapres, calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dari unsur pimpinan partai, kini giliran figur non-partai yang turut meramaikan bursa capres dan cawapres. Terbaru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok turut dipasang-pasangkan dengan sejumlah figur lain. Sebelumnya beredar Ahok yang dipasangkan dengan Tri Risma Harani, kini Ahok dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Beredarnya gambar tersebut membuat pengamat politik Mustafa Hadi ikut berkomentar. Menurutnya, munculnya gambar-gambar tersebut adalah bagian dari reaksi warga terkait hajatan demokrasi yang bakal digelar 2024 kelak. Saya kira tak jadi soal beredarnya banyak gambar tokoh untuk maju Pilpres. Nantinya juga ekspresi warga dalam iklim demokrasi, ungkap Hadi kepada Indopolitika.com. Namun ketika ditanya kemungkinan keduanya maju, Hadi justru tidak melihat sedikit pun potensi duet ini bisa terwujud. Hal tersebut lantaran faktor Ahok yang dinilai cacat secara hukum maupun secara sejarah. Ya hanya sensasi aja itu. Gak mungkin Ahok bisa maju sebab bakal terjegal undang-undang. Yusril Izzam menyebut Ahok tidak dapat menjadi presiden karena terhalang status kewargaan negaranya saat lahir. Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Itu bisa dicek di catatan sipil, katanya lagi. Terkait figur Ganjar Pranowo, menurut Hadi sangat tergantung kepada PDIP. Ganjar itu tidak punya kuasa apa-apa, jadi potensinya kecil sebab PDIP punya calon mahkota, ada Puan Pungkasnya. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah ada kemungkinan akan terjadi suatu pasangan yang ideal? Menurut saya ini kalau bisa ya kenapa tidak ya.